walafiat, Pak Bambang. Selamat siang, Ibu Elis. Wah, apa kabar ini? Alhamdulillah, saya dalam keadaan sehat dan baik. Dalam keadaan sehat dan baik ya. Ya, benar sekali. Kita bisa berbincang hari ini. Terima kasih atas waktunya, Pak Bambang. Sama-sama. Saya bisa berbincang, sharing bersama hari ini. Mungkin waktu kita tidak banyak ya, mungkin hanya 15 menit. Tapi kira-kira menurut Pak Bambang apa yang kita akan bicarakan? Ini Bu, saya terus terang menemukan masalah. Mungkin bukan cuma ada pada saya, tapi mungkin juga pada teman-teman yang lain. Masalah ini Bu, sekolah kita kan sekarang sudah menggunakan IKN pada kelas 1 dan kelas 4. Nah, kebetulan saya ditugaskan untuk mengajar kelas 4. Nah, kelas 4 ini kalau dulu dibilang RPP kan, nah sekarang disebut modul ajar. Nah, sampai dengan saat ini saya masih kesulitan untuk membuat modul ajar secara mandiri, Bu. Oh, jadi seperti itu ya Pak Bambang rasakan, bahwa ada kesulitan saat membuat modul ajar sendiri ya Pak. Apalagi sudah diterapkannya IKM di kelas 1 dan 4, dan kebetulan Pak Bambang ini mengajar kelas 4 ya. Iya, benar sekali. Nah, kalau begitu pengalaman selama ini saat mengajar, apa yang Pak Bambang lihat seputar modul ajar itu? Ya, yang saya juga baru baca-baca dan saya lihat di platform Merdeka Belajar, itu dari CP, TP, kemudian diturunkan ke modul ajar. Cuma saya belum bisa meramu pasti bagaimana sih kita menentukan TP, kemudian kita membuat modul ajar secara baik dan benar. Terus terang sampai sekarang saya masih copy paste dari PMM. Mungkin ada sebagian yang cocok dengan kelas, tapi sebagian mungkin menurut saya belum cocok. Jadi saya merasa bagaimana ya saya supaya bisa membuat modul ajar sendiri. Oh, jadi ini masalahnya tentang bagaimana membuat modul ajar sendiri ya Pak ya? Iya. Dari platform Merdeka Belajar dan juga dari pengalaman-pengalaman yang sudah Bapak lewati, kira-kira apa sih yang membuat Bapak tertarik untuk membuat modul ajar dari berbagai sumber yang Bapak sudah ambil? Saya tertariknya karena saya kepingin menyesuaikan dan memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid di kelas saya. Sementara kalau yang di platform Merdeka Belajar mengajar kan ada yang sesuai dengan siswa kita, ada juga yang belum sesuai atau tidak sesuai. Jadi Bapak ingin membuat modul pembelajarannya yang menyenangkan dan sesuai dengan keadaan siswa di sekolahnya Bapak, begitu ya? Benar sekali. Saya kepingin sekali bisa membuat sendiri. Artinya tidak sekedar copy paste dari PMM atau dari sumber internet lainnya. Wah, itu ide yang luar biasa ya Pak ya. Sesuatu yang harus dikembangkan terus Pak. Dan bagaimana menurut Bapak? Apakah ada indikator-indikator lain yang Bapak akan buat seputar dengan rencana kegiatan Bapak ini? Saya kebetulan beberapa hari lalu saya sempat berbincang-bincang dengan Ibu Sri. Kelihatannya beliau sudah sangat paham tentang pembuatan modul ajar ini. Jadi saya kepingin belajar dari beliau.
Oh, jadi Bapak sudah memiliki rencana untuk belajar dari rekan sejawatnya Bapak ya? Iya, iya, benar sekali. Luar biasa idenya Pak. Itu keren itu Pak. Itu ada kolaborasi dengan rekan sejawat yang bisa mendukung dalam pembelajaran. Iya. Nah, kira-kira ini kapan dilaksanakannya Pak? Saya berpikir secepatnya, Bu, biar saya juga bisa bisa mencoba belajar untuk membuat modul ajar sendiri. Ya, secepatnya ya Pak ya. Ya. Berarti secepatnya menghubungi Ibu Sri dan mulai dengan hal-hal yang berhubungan dengan modul ajar ya Pak ya. Iya, benar sekali. Nah, kapan itu pelaksanaannya Pak? Saya berpikir mungkin besok saya akan menghubungi Ibu Sri, karena menurut beliau besok itu adalah beliau tidak punya lagi free, maksudnya kosong, tidak mengajar anak-anak, karena beliau katanya besok itu jamnya jam agak penjas dengan agama, jadi beliau free di saat besok. Jadi saya sudah coba konfirmasi, pastinya besok saya coba belajar dengan beliau. Bagus sekali idenya Pak. Jadi dengan adanya pembicaraan ini, apa yang Bapak rasakan? Yang pertama, saya menjadi lega karena apa yang saya pikirkan selama ini bisa menemukan solusi. Pertama tadi saya kan bagaimana, apa yang harus saya lakukan. Tapi dengan berbincang-bincang dengan Ibu Elis, saya jadi semakin dengan bantuan arahan dari Ibu Elis juga, saya jadi temukan solusi dari permasalahan saya. Baik, nanti kita akan ketemu, kita jumpa lagi minggu depan ya Pak. Iya, Pak, saya sangat penasaran dengan kegiatan yang akan Bapak lakukan. Pastinya sudah jauh lebih baik daripada yang hari ini kita bicarakan. Iya. Nanti setelah saya belajar dengan Ibu Sri, kemudian saya coba belajar sendiri, lalu saya akan laporkan kembali kepada Ibu Elis apa yang sudah saya lakukan. Wah, menarik sekali Pak. Saya sangat penasaran dengan hasilnya. Pasti sangat apa ya? Baik, kita akan berjumpa minggu depan lagi. Terima kasih untuk kesempatannya Pak Bambang. Kita bisa berbincang-bincang hari ini. Nanti kita ketemu lagi minggu depannya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Ibu Elis. Selamat siang Pak. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, saya sehat Pak. Ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan ya. Semalam saya sempat baca-baca chat dari Ibu Elis. Kemudian makanya kita putuskan untuk berbincang-bincang yang hangat sekali siang ini. Cuma mungkin waktu kita tidak terlalu banyak. Tapi apakah Ibu Elis bersedia melakukan bincang-bincang ini? Iya, bersedia Pak. Kira-kira hal menarik apa yang akan kita perbincangkan hari ini? Itu Pak, yang saya alami dalam pembelajaran. Saya mengalami masalah dengan siswa-siswa saya Pak. Yang saya temukan itu, masalah yang saya hadapi adalah disiplin dalam mengerjakan tugas Pak. Akhir-akhir ini saya lihat anak-anak sepertinya lupa terus mengerjakan tugas. Iya. Memang masalah disiplin ini mungkin bukan cuma
Ibu Elis yang mengalami, teman-teman lain juga mungkin sama. Tapi saya menarik karena Ibu Elis mau menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang. Nah, kira-kira masalah disiplin apa tuh, Bu? Ini Pak, tentang disiplin waktu, pengumpulan tugas. Tugas yang sudah saya berikan harusnya tuh harus dikumpulkan besoknya. Tapi nanti ketika ditanya besoknya anak-anak menjawab lupa. Kemudian nanti pekerjaannya tertunda lagi, Pak. Oh, begitu. Ya. Lupa. Ya, mungkin karena beberapa waktu ini kan kita mengalami kondisi yang tidak memungkinkan kan? Kayak pandemi. Nah, menurut Ibu kira-kira bagaimana ya ini untuk bisa membuat anak-anak lebih giat atau lebih berdisiplin lagi dalam mengerjakan tugas itu, Bu? Mungkin yang pertama saya lakukan, saya akan berkomunikasi dengan mereka. Apa yang membuat mereka lupa? Hal apa yang membuat mereka tidak mengingat kalau PR-nya itu harus dikumpulkan besok? Padahal sepulang jam sekolah, saat kita akan berdoa bersama, sebelumnya sudah saya beritahukan bahwa ingat ya, PR harus dikumpulkan besok. Namun ada beberapa anak yang selalu lupa saja mengerjakan PR-nya. Ketika saya tanya, mereka malah hanya menjawab lupa. Jadi beberapa anak itu yang sering lupa tidak mengerjakan tugas begitu ya, Bu? Iya, Pak. Tadi itu sudah keren, Bu, tadi bincang-bincang dengan anak. Maksudnya kan biar lebih akrab. Nah, selain bincang-bincang itu, kira-kira apa lagi yang bisa Ibu berikan kepada anak-anak biar mereka kembali fokus begitu, bisa kembali mengingat apa yang sudah diberikan, terutama mengenai tugas itu, Bu? Mungkin saya akan bersama mereka membuat jadwal belajar di rumah, Pak. Mungkin dengan jadwal belajar, ketika ada jam belajar, mereka lebih fokus bahwa ada tugas yang harus mereka kerjakan, Pak. Sehingga mereka langsung menyelesaikannya. Wah, itu juga keren, Bu. Membuat jadwal bersama itu keren. Sangat bagus sekali. Mungkin ada hal lain lagi selain itu, Bu? Ini Pak, saya ingin menghubungi orang tuanya. Saya mau berkomunikasi agar orang tuanya mengingatkan bahwa ada PR yang mereka selesaikan, sehingga besoknya ketika datang sekolah, tugasnya sudah mereka bawa dan mereka selesaikan. Kalau yang ide ini lebih mantap lagi nih, Bu. Jadi Ibu bisa berkolaborasi juga selain dengan siswa, juga dengan orang tua mereka, sehingga ada perhatian dari guru ketika siswa berada di sekolah, dan ada juga perhatian dari orang tua ketika mereka ada di rumah. Nah, itu sudah keren. Kira-kira nih, kapan Ibu mau mulai berkomunikasi dengan orang tua atau membuat jadwal? Mungkin besok, Pak. Oh iya, besok. Oh ya, besok. Iya, besok, karena kebetulan besok itu materinya saya, Pak. Jadi setelah materi, saya akan berkomunikasi dengan anak-anak. Kita membuat jadwal belajar bersama. Dan setelah mereka sudah pulang, saya langsung menghubungi orang tua mereka agar mereka ketika di rumah diingatkan lagi oleh orang tua tentang tugas-tugas mereka. Ya, itu menarik sekali. Jadi rencananya besok ya, Bu ya? Iya, Pak. Ya, selain itu kira-kira apa yang mau kira-kira Ibu mau perbuat? Mungkin saya akan memantau perkembangannya, Pak, dan melakukan tindak lanjut. Kalau ada anak-anak yang mungkin masih lupa, saya akan bimbing lagi dan terus ingatkan. Tetap menjaga kesabaran saya sehingga saya tetap bisa mengontrol diri saya dan tetap menuntun mereka, Pak. Ya,
Ini hal terkeren yang saya dengar. Maksudnya ibu tetap bisa menjaga atau mengontrol emosi. Baik sekali. Nah, setelah rencana ada mungkin pihak lain yang mau diajak kerjasama lagi selain orang tua? Mungkin teman sejawat saya, Pak. Ketika saya menghadapi anak-anak, mungkin ada teman sejawat saya yang bisa memantau, mengobservasi tindakan yang saya buat, sehingga apa yang saya lakukan pada anak-anak itu benar-benar menuntun mereka dalam mereka mengingat pekerjaan-pekerjaan rumah mereka. Ya, benar-benar menarik sekali perbincangan kita siang ini ya Bu. Kira-kira setelah kita melakukan bincang-bincang ringan siang ini, hal menarik apa yang Ibu dapatkan? Wah, perasaan saya lega, Pak. Tadi saya kepikiran, Pak, bagaimana cara untuk bisa menghandle anak-anak ini, Pak. Karena saya kalau empat, Pak, ditambah lagi dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Tapi setelah berdiskusi dengan Pak Bambang, saya merasa lega dan bisa menemukan jalan keluar. Ada orang yang mendengar saya, Pak, sehingga ketika saya berbincang-bincang, saya mendapatkan jalan lain terhadap permasalahan saya. Ya, memang itulah fungsinya kita saling berkolaborasi atau bincang-bincang. Nah, selain itu ada lagi yang mau Ibu sampaikan? Mungkin cukup dulu, Pak. Nanti kita akan berjumpa minggu depan. Untuk saya mau sharing lagi, Pak, tentang perkembangan anak-anak yang saya akan lakukan dan saya mencoba untuk mengobservasi mereka. Baik. Saya sangat senang. Jadi saya tunggu hasil dari Ibu. Nanti kita bincang-bincang lagi. Kita tentukan waktu yang tepat, kemudian kita saling sharing lagi. Ada tambahan lain? Mungkin untuk sementara belum ada, Pak. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, karena waktu juga sudah sesuai dengan kesepakatan yang kita sepakati bersama tadi, mungkin kita akhiri saja sambil saya menunggu laporan atau hasil sharing, hasil yang sudah Ibu lakukan dalam waktu dekat. Begitu kan, Bu? Baik, Pak. Ya, baik. Terima kasih atas waktu yang sudah Ibu berikan. Bincang-bincang siang ini sangat menarik. Saya ucapkan selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.